Bapak dan Ibu, memasuki usia 65 tahun ke atas, banyak orang berharap hidup menjadi lebih tenang, lebih ringan, dan tidak lagi penuh tekanan. Setelah puluhan tahun bekerja, mengurus keluarga, dan memikul tanggung jawab hidup, wajar jika hati ingin beristirahat. Namun kenyataannya, tidak sedikit lansia yang justru merasa pikirannya semakin berat, tidurnya tidak nyenyak, dan hatinya sering gelisah tanpa tahu sebab yang jelas. Seolah-olah usia bertambah, tetapi beban di dalam hati tidak ikut berkurang. Dalam psikologi usia lanjut, kegelisahan di usia senja sering bukan berasal dari masalah besar, melainkan dari hal-hal kecil yang terus dipeluk terlalu lama. Rasa bersalah yang belum dilepas, harapan yang tidak realistis, atau kebiasaan lama yang seharusnya sudah tidak perlu lagi dipertahankan. Semua itu menumpuk pelan-pelan, membuat hati terasa penuh, meski hidup dari luar tampak baik-baik saja. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu dari berbagai penjuru. Apakah Bapak dan Ibu sedang menyimak dari Aceh, Jakarta, Medan, Surabaya, atau mungkin dari luar negeri seperti Malaysia, Hong Kong, Taiwan, atau Timur Tengah? Silakan tuliskan di kolom komentar. Dimanapun kita berada, kita semua sedang berada di fase hidup yang sama, ingin menua dengan tenang dan bermartabat. Saya teringat seorang bapak berusia 67 tahun yang berkata lirih, "Saya capek di hati, bukan di badan." Secara fisik ia masih cukup kuat, tetapi pikirannya penuh dengan hal-hal yang seharusnya sudah bisa dilepaskan. Dari kisah ini kita belajar bahwa ketenangan di usia senja bukan soal kekuatan tubuh, melainkan keberanian untuk melepaskan beban batin. Jika hal-hal yang membebani hati terus disimpan, dampaknya bisa sangat nyata. Lansia menjadi mudah tersinggung, cepat lelah secara emosional, dan sulit menikmati hari. Bahkan kesehatan fisik pun bisa terganggu karena stres yang tersimpan lama di dalam pikiran. Dalam video ini kita akan membahas 6 hal penting yang perlu dilepaskan di usia 65+, agar hidup terasa lebih tenang, hati lebih damai, dan langkah ke depan tidak lagi terasa berat. Bukan untuk menyerah pada hidup, tetapi untuk memilih hidup yang lebih ringan dan bermakna. Bapak dan Ibu, hal pertama yang perlu dilepaskan di usia 65+ agar hidup terasa lebih tenang adalah kebiasaan menyenangkan semua orang. Banyak orang tua tumbuh dengan keyakinan bahwa menjadi baik berarti selalu mengalah, selalu menuruti, dan selalu berkata, "Iya," meskipun hati sebenarnya lelah. Kebiasaan ini mungkin membantu kita bertahan di masa muda, tetapi di usia senja, kebiasaan ini justru sering menjadi sumber kelelahan batin yang paling besar. Dalam psikologi lansia, dorongan untuk menyenangkan semua orang sering berasal dari rasa takut ditolak atau tidak dianggap. Orang tua khawatir jika menolak permintaan, mereka akan dianggap egois, tidak peduli, atau tidak berguna. Akibatnya, meskipun tenaga berkurang dan kondisi tidak memungkinkan, mereka tetap memaksakan diri demi menjaga perasaan orang lain, sambil mengorbankan ketenangan sendiri. Saya teringat seorang ibu berusia 68 tahun yang selalu siap membantu siapapun. Ia jarang berkata tidak, bahkan ketika tubuhnya sedang sakit. Suatu hari ia berkata pelan, "Saya capek, tapi saya takut mengecewakan." Dari sini terlihat jelas bahwa kelelahan batin sering tidak berasal dari banyaknya pekerjaan, tetapi dari ketidakmampuan menetapkan batas. Jika kebiasaan ini terus dipelihara, dampaknya bisa panjang dan menyakitkan. Lansia menjadi mudah lelah, sering merasa dimanfaatkan, dan perlahan kehilangan rasa dihargai. Ironisnya, semakin sering kita mengalah tanpa batas, semakin sedikit orang yang benar-benar menghormati kita. Kebaikan berubah menjadi kewajiban yang dianggap wajar oleh orang lain. Melepaskan kebiasaan menyenangkan semua orang bukan berarti menjadi keras atau tidak peduli. Ini berarti mulai jujur pada diri sendiri tentang apa yang mampu dan tidak mampu kita lakukan. Berkata tidak dengan tenang adalah bentuk menjaga diri, bukan tanda keegoisan. Di usia 65+, menjaga kesehatan fisik dan batin jauh lebih penting daripada menjaga citra di mata semua orang. Sebelum kita lanjut ke hal berikutnya, izinkan saya mengajak dengan hangat. Jika Bapak dan Ibu sedang belajar untuk tidak selalu menyenangkan semua orang dan ingin hidup lebih tenang, tuliskan satu kata di kolom komentar, "Cukup." Semoga dari kata itu, hati kita mulai terasa lebih ringan dan damai,
Bapak dan Ibu, hal kedua yang perlu dilepaskan di usia 65 plus, agar hati lebih damai adalah rasa bersalah terhadap masa lalu. Banyak orang tua membawa beban batin berupa penyesalan, merasa kurang hadir untuk anak, kurang memberi waktu, atau mengambil keputusan yang kini terasa salah. Penyesalan ini sering muncul kembali di usia senja, saat hidup melambat dan pikiran punya lebih banyak ruang untuk mengingat. Sayangnya rasa bersalah yang terus dipeluk tidak mengubah masa lalu, tetapi justru menguras ketenangan hari ini. Dalam psikologi, rasa bersalah yang berkepanjangan disebut rumination, yaitu kebiasaan mengulang-ulang kejadian lama di pikiran tanpa solusi. Lansia menjadi sangat rentan terhadap kondisi ini, karena peran hidup sudah berubah, dan fokus berpindah dari melakukan ke merenungkan. Jika tidak disadari, pikiran bisa terjebak pada pertanyaan seandainya dulu, yang tidak pernah berujung, dan hati pun sulit merasa damai. Saya teringat seorang bapak berusia 70 tahun yang terus menyalahkan dirinya karena merasa gagal menjadi ayah yang sempurna. Padahal anak-anaknya sudah tumbuh mandiri dan hidup baik. Setiap kali ia mengingat masa lalu, dadanya terasa sesak. Baru setelah ia belajar menerima bahwa ia telah melakukan yang terbaik sesuai kemampuannya saat itu, napasnya terasa lebih lega. Dari kisah ini kita belajar bahwa memaafkan diri sendiri adalah langkah penting menuju ketenangan. Jika rasa bersalah tidak dilepaskan, dampaknya bisa sangat nyata. Lansia menjadi mudah sedih, menarik diri, dan sulit menikmati kebahagiaan kecil. Bahkan hubungan dengan keluarga bisa terganggu, karena setiap percakapan dibayangi perasaan, saya kurang baik. Padahal, keluarga justru ingin melihat orang tua mereka hidup tenang dan bahagia, bukan terus menghukum diri. Melepaskan rasa bersalah bukan berarti menghapus tanggung jawab, melainkan menerima kenyataan bahwa manusia hidup dengan keterbatasan. Tidak ada orang tua yang sempurna. Setiap keputusan di masa lalu dibuat dengan pengetahuan dan kondisi yang ada saat itu. Menghakimi diri hari ini dengan standar hari ini hanya akan menambah luka yang tidak perlu. Di usia 65 plus, berdamai dengan masa lalu adalah hadiah besar untuk diri sendiri. Ketika kita berhenti menghukum diri, hati menjadi lebih lapang, tidur lebih nyenyak, dan hari-hari terasa lebih ringan. Dari penerimaan inilah ketenangan sejati mulai tumbuh, perlahan namun pasti. Bapak dan Ibu, hal ketiga yang perlu dilepaskan di usia 65 plus, agar hidup terasa lebih damai adalah harapan berlebihan pada anak dan orang lain. Harapan ini sering lahir dari cinta dan pengorbanan yang besar di masa lalu. Setelah membesarkan anak, membiayai sekolah, dan menempatkan keluarga sebagai prioritas utama, wajar jika orang tua berharap perhatian, waktu, dan kedekatan yang sama di masa tua. Namun ketika harapan itu tidak terpenuhi, hati menjadi mudah terluka dan pikiran dipenuhi kekecewaan. Dalam psikologi usia lanjut, kekecewaan ini sering muncul karena perubahan peran. Anak-anak tumbuh, bekerja, dan membangun keluarga sendiri. Bukan karena tidak sayang, tetapi karena hidup mereka bergerak ke fase yang berbeda. Ketika orang tua masih memegang harapan seperti di masa lalu, benturan batin pun terjadi. Harapan yang tidak realistis menjadi sumber sedih yang terus berulang, padahal situasinya tidak selalu bisa diubah. Saya teringat seorang ibu berusia 69 tahun yang sering merasa kesepian karena jarang dikunjungi anaknya. Setiap kali menunggu, ia merasa kecewa. Setelah ia mulai mengisi hari dengan kegiatan yang ia sukai, berkebun, membaca, dan bersosialisasi dengan teman sebaya, perasaannya jauh lebih tenang. Hubungannya dengan anak justru membaik karena tidak lagi diwarnai tuntutan yang tidak terucap. Jika harapan berlebihan terus dipelihara, dampaknya bisa panjang. Lansia menjadi mudah tersinggung, merasa tidak dihargai, dan menafsirkan kesibukan orang lain sebagai penolakan. Perasaan ini bisa menggerogoti kebahagiaan dan membuat hari-hari terasa berat, meski sebenarnya tidak ada niat buruk dari siapapun. Melepaskan harapan bukan berarti memutus hubungan atau berhenti peduli. Ini berarti menyesuaikan harapan dengan kenyataan. Ketika harapan lebih realistis, hati menjadi lebih lapang. Kita bisa menikmati momen kebersamaan apa adanya, tanpa beban tuntutan yang membuat hubungan terasa kaku dan melelahkan. Sebelum kita lanjut ke hal berikutnya, izinkan saya mengajak dengan hangat. Jika Bapak dan Ibu sedang belajar mengurangi harapan berlebihan dan ingin hati lebih damai, tuliskan satu kata di kolom komentar, ikhlas.
Semoga dari keikhlasan itu, hidup di usia 65 plus terasa lebih ringan dan penuh syukur. Bapak dan Ibu, hal keempat yang perlu dilepaskan di usia 65 plus, agar hati terasa lebih damai adalah kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Tanpa disadari, banyak lansia masih sering mengukur kebahagiaan dari kehidupan orang lain. Tetangga yang anaknya sukses, teman yang hidupnya terlihat lebih mapan, atau saudara yang tampak lebih diperhatikan. Perbandingan seperti ini pelan-pelan mengikis rasa syukur dan membuat hati merasa kurang, meskipun hidup sebenarnya sudah cukup. Dalam psikologi, kebiasaan ini disebut social comparison. Di usia senja, perbandingan sosial bisa menjadi lebih menyakitkan karena ruang untuk mengejar terasa semakin sempit. Ketika seseorang terus membandingkan hidupnya dengan standar orang lain, ia akan sulit menikmati apa yang ia miliki. Pikiran dipenuhi pertanyaan yang melelahkan. Mengapa hidup saya tidak seperti mereka? Padahal setiap orang berjalan dengan cerita dan ujian yang berbeda. Saya teringat seorang bapak berusia 71 tahun yang sering merasa rendah diri karena melihat teman-temannya hidup berkecukupan. Ia lupa bahwa ia telah membesarkan anak-anak dengan penuh kasih dan menjaga keluarganya tetap utuh. Ketika ia mulai menyadari bahwa keberhasilan tidak selalu diukur dengan materi, wajahnya terlihat lebih tenang. Ia berkata, "Saya baru sadar, hidup saya tidak gagal." Jika kebiasaan membandingkan ini terus dibiarkan, dampaknya bisa sangat menguras batin. Lansia menjadi mudah iri, sulit bersyukur, dan merasa hidupnya kurang berarti. Bahkan kesehatan mental bisa terganggu karena pikiran terus menilai diri sendiri dengan ukuran yang tidak adil. Kebahagiaan pun terasa jauh meskipun sebenarnya ada di depan mata. Melepaskan kebiasaan membandingkan bukan berarti menutup mata dari realitas, tetapi menghentikan kebiasaan menyakiti diri sendiri dengan standar orang lain. Setiap orang punya waktu, rezeki, dan jalan hidup masing-masing. Apa yang tampak indah dari luar belum tentu bebas dari luka di dalam. Di usia 65 plus, ketenangan lahir ketika kita mulai fokus pada perjalanan sendiri. Ketika perbandingan dilepaskan, rasa cukup perlahan tumbuh. Dari rasa cukup inilah hati menjadi lebih damai, langkah lebih ringan, dan hidup terasa lebih layak dinikmati apa adanya. Bapak dan Ibu, hal kelima yang perlu dilepaskan di usia 65 plus agar hati benar-benar terasa damai adalah kebiasaan terlalu memikirkan omongan orang. Banyak lansia tanpa sadar masih hidup di bawah bayang-bayang penilaian. Takut dibilang merepotkan, takut dianggap tidak berguna, atau takut dicap aneh jika melakukan sesuatu yang berbeda. Padahal di usia senja, hidup seharusnya menjadi lebih jujur dan ringan. Bukan semakin sempit karena takut pada komentar orang lain. Dalam psikologi, ini disebut fear of judgment. Ketakutan ini membuat seseorang terus mengawasi dirinya sendiri, menahan keinginan, dan membungkam perasaan. Lansia menjadi sangat berhati-hati, bukan karena bijak, tetapi karena takut dinilai. Akibatnya banyak hal sederhana yang sebenarnya membahagiakan justru tidak dilakukan, hanya karena khawatir dengan pendapat orang lain yang belum tentu benar atau penting. Saya teringat seorang ibu berusia 66 tahun yang ingin ikut senam pagi di taman, tetapi ragu karena takut dikomentari tetangga. Ia berkata, "Nanti dibilang tua-tua kok masih begini." Setelah akhirnya ia memberanikan diri, ia justru merasa lebih sehat dan bahagia. Tidak ada komentar buruk seperti yang ia bayangkan. Dari sini kita belajar bahwa banyak ketakutan kita sebenarnya hanya hidup di kepala kita sendiri. Jika kebiasaan memikirkan omongan orang ini terus dipelihara, dampaknya bisa sangat melelahkan. Lansia menjadi cemas, tidak bebas mengekspresikan diri, dan merasa hidupnya selalu diawasi. Hati pun sulit tenang, karena terus sibuk menebak-nebak penilaian orang lain. Padahal hidup kita bukan milik mereka. Melepaskan omongan orang bukan berarti menjadi cuek atau tidak sopan. Ini berarti memilih mana pendapat yang layak didengar, dan mana yang perlu diabaikan. Tidak semua komentar harus masuk ke hati. Tidak semua penilaian pantas memengaruhi cara kita menjalani hidup. Sebelum kita lanjut ke hal terakhir yang perlu dilepaskan, izinkan saya mengajak dengan hangat. Jika Bapak dan Ibu sedang belajar untuk tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang omongan orang, tuliskan satu kata di kolom komentar, bebas. Semoga dari kebebasan itu, hidup di usia 65 plus terasa lebih lega dan penuh kedamaian.
Bapak dan Ibu, hal keenam yang sangat penting untuk dilepaskan di usia 65 plus agar hati benar-benar damai adalah keinginan untuk selalu dianggap benar dan dimengerti oleh semua orang. Di masa muda, keinginan ini mungkin wajar karena kita masih berjuang membuktikan diri. Namun di usia senja, mempertahankan kebutuhan untuk selalu dipahami justru sering menjadi sumber kelelahan batin yang tidak disadari. Banyak orang tua merasa tersakiti bukan karena perlakuan orang lain, tetapi karena harapan bahwa orang lain seharusnya mengerti. Mengerti pengorbanan kita di masa lalu, mengerti kelelahan kita sekarang, mengerti niat baik di balik sikap kita. Ketika pemahaman itu tidak datang, hati pun terasa perih. Padahal, tidak semua orang memiliki kapasitas emosional untuk benar-benar memahami pengalaman hidup orang lain, apalagi pengalaman panjang seorang lansia. Dalam psikologi, ini berkaitan dengan need for validation. Semakin besar kebutuhan seseorang untuk divalidasi, semakin mudah ia terluka. Lansia yang terus berharap dimengerti seringkali merasa kecewa, karena dunia tidak selalu berhenti untuk memahami perasaan kita. Anak sibuk dengan hidupnya, orang lain sibuk dengan urusannya sendiri, bukan karena tidak peduli, tetapi karena ritme hidup memang berbeda. Saya teringat seorang bapak berusia 72 tahun yang sering merasa marah dalam diam. Ia berkata, "Saya sudah berbuat banyak, tapi kok tidak ada yang mengerti." Setelah berbincang panjang, ia menyadari bahwa kemarahannya bukan karena orang lain jahat, tetapi karena ia terus berharap pemahaman yang tidak pernah ia ungkapkan dengan jelas. Saat ia mulai melepaskan kebutuhan untuk selalu dimengerti, dadanya terasa lebih lapang. Jika keinginan untuk selalu dianggap benar ini terus dipelihara, lansia bisa hidup dalam konflik batin yang berkepanjangan. Setiap perbedaan pendapat terasa seperti serangan pribadi. Setiap ketidaksepahaman dianggap sebagai bentuk tidak menghargai. Akibatnya hati menjadi mudah panas dan hubungan dengan orang sekitar terasa tegang, meski sebenarnya tidak perlu. Melepaskan keinginan untuk selalu dimengerti, bukan berarti merendahkan diri atau menganggap diri tidak penting. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk kedewasaan batin. Ketika kita berhenti menuntut dunia untuk memahami kita sepenuhnya, kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk hidup lebih tenang, dan tidak terus bergulat dengan ekspektasi yang melelahkan. Di usia 65 plus, kedamaian sering datang bukan dari pengakuan orang lain, tetapi dari penerimaan diri sendiri. Saat kita tidak lagi sibuk membuktikan siapa yang benar, hati menjadi lebih ringan. Dan dari hati yang ringan itulah, ketenangan sejati perlahan tumbuh dan menetap. Bapak dan Ibu, hal terakhir yang sangat penting untuk dilepaskan di usia 65 plus, agar hidup benar-benar terasa ringan, adalah kebiasaan menyimpan semua beban di dalam hati sendiri. Banyak orang tua terbiasa diam, menahan, dan memendam perasaan karena tidak ingin merepotkan orang lain. Mereka belajar sejak lama bahwa mengeluh itu tidak pantas, menangis itu tanda lemah, dan berbagi cerita bisa dianggap menyusahkan. Kebiasaan ini mungkin terlihat kuat dari luar, tetapi di dalam hati justru sangat melelahkan. Dalam psikologi usia lanjut, memendam emosi terlalu lama dapat menyebabkan kelelahan batin yang mendalam. Perasaan sedih, kecewa, dan lelah yang tidak pernah dikeluarkan akan mencari jalannya sendiri, seringkali melalui tubuh. Lansia yang memendam terlalu banyak sering mengeluh sakit kepala, nyeri dada, sulit tidur, atau cepat lelah tanpa sebab medis yang jelas. Tubuh berbicara ketika hati terlalu lama diam. Saya teringat seorang ibu berusia 74 tahun yang selalu terlihat tegar. Tidak pernah mengeluh, selalu tersenyum. Namun suatu hari ia jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Saat ia akhirnya bercerita, tangisnya pecah. Ia berkata, "Saya capek memendam." Setelah ia mulai berbagi cerita dengan teman sebaya dan menuliskan isi hatinya, kesehatannya perlahan membaik. Dari sini kita belajar bahwa berbagi bukan tanda lemah, melainkan bentuk merawat diri. Jika kebiasaan memendam ini terus dipertahankan, dampaknya bisa sangat berat. Hati menjadi sesak, pikiran penuh, dan hidup terasa seperti menahan beban yang tidak terlihat. Lansia bisa merasa kesepian meski dikelilingi keluarga, karena tidak ada ruang aman untuk menjadi diri sendiri secara jujur. Melepaskan kebiasaan memendam bukan berarti menceritakan segalanya kepada semua orang. Ini berarti memilih satu atau dua tempat yang aman untuk berbagi. Sahabat, pasangan, saudara,
atau bahkan melalui doa dan tulisan. Hati yang diberi ruang untuk bernapas akan menjadi lebih tenang dan tidak mudah lelah. Sebelum kita masuk ke penutup, izinkan saya mengajak dengan hangat. Jika Bapak dan Ibu sedang belajar untuk tidak lagi memendam semuanya sendiri dan ingin hidup lebih ringan, tuliskan satu kata di kolom komentar, lega. Semoga dari kelegaan itu, hari-hari di usia 65 plus terasa lebih damai dan menenteramkan. Bapak dan Ibu, setelah kita membahas satu persatu hal yang perlu dilepaskan di usia 65 plus, ada satu pertanyaan penting yang sering muncul di hati. Apa benar hidup bisa berubah hanya dengan melepaskan? Jawabannya adalah, ya, karena ketenangan di usia senja bukan datang dari menambah sesuatu, melainkan dari mengurangi beban yang tidak lagi perlu. Saat hal-hal yang memberatkan dilepas, ruang di dalam hati perlahan terbuka untuk rasa damai. Perubahan pertama yang biasanya dirasakan adalah pikiran menjadi lebih ringan. Lansia yang sebelumnya sering gelisah mulai merasa tidurnya lebih nyenyak. Mereka tidak lagi terlalu sibuk memikirkan penilaian orang, masa lalu yang tidak bisa diubah, atau harapan yang tidak realistis. Pikiran yang lebih tenang membuat tubuh ikut rileks, karena stres yang lama tersimpan perlahan berkurang. Perubahan kedua adalah emosi menjadi lebih stabil. Ketika kebiasaan menyenangkan semua orang, membandingkan diri, dan menuntut pemahaman dilepaskan, hati tidak lagi mudah tersinggung. Hal-hal kecil tidak lagi terasa menyakitkan. Lansia mulai bisa berkata dalam hati, tidak apa-apa. Dan kalimat sederhana itu membawa kedamaian yang besar. Saya teringat seorang bapak berusia 69 tahun yang berkata, sekarang saya tidak lagi marah dalam diam. Setelah ia berhenti memendam perasaan dan berhenti berharap terlalu banyak, wajahnya terlihat lebih tenang. Ia tidak berubah menjadi orang yang keras, justru menjadi lebih lembut karena tidak lagi menyimpan beban yang lama. Perubahan berikutnya adalah hubungan dengan orang lain menjadi lebih sehat. Ketika harapan disesuaikan dan batas mulai dijaga, interaksi terasa lebih jujur. Tidak ada lagi tuntutan tersembunyi, tidak ada lagi kekecewaan yang dipendam. Hubungan mungkin tidak selalu lebih sering tetapi terasa lebih tulus dan tidak melelahkan. Yang paling penting, perubahan ini membuat lansia kembali merasa memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Hidup tidak lagi dikendalikan oleh omongan orang, masa lalu, atau rasa bersalah. Setiap hari dijalani dengan kesadaran bahwa usia senja adalah waktu untuk merawat diri, bukan terus mengorbankan diri. Di usia 65 plus, ketenangan bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi hidup tanpa beban yang sebenarnya tidak perlu. Saat kita belajar melepaskan, hidup tidak menjadi kosong, justru menjadi lebih lapang. Dan di ruang lapang itulah, rasa damai perlahan tumbuh dan menetap. Bapak dan Ibu, di sepanjang video ini kita belajar satu hal penting. Ketenangan di usia 65 plus tidak datang dengan sendirinya, tetapi lahir dari keberanian untuk melepaskan. Kita telah membahas bagaimana kebiasaan menyenangkan semua orang, rasa bersalah masa lalu, harapan berlebihan, kebiasaan membandingkan diri, terlalu memikirkan omongan orang, keinginan untuk selalu dimengerti, dan kebiasaan memendam perasaan, semuanya bisa menjadi beban batin yang membuat hari-hari terasa berat tanpa disadari. Beban-beban ini seringkali tidak terlihat dari luar. Orang lain mungkin melihat kita baik-baik saja, tetapi di dalam hati ada kelelahan yang menumpuk pelan-pelan. Usia senja seharusnya menjadi masa untuk menenangkan diri, bukan terus bertarung dengan pikiran sendiri. Ketika satu persatu beban itu dilepaskan, hidup tidak menjadi kosong, justru menjadi lebih jujur, lebih ringan, dan lebih damai. Saya teringat seorang ibu berusia 72 tahun yang berkata dengan senyum tenang, sekarang saya hidup apa adanya. Ia tidak lagi sibuk menyenangkan semua orang, tidak lagi memikirkan masa lalu yang tidak bisa diubah, dan tidak lagi menuntut pemahaman dari semua orang. Hidupnya sederhana tetapi hatinya lapang. Dari kisah ini kita belajar bahwa damai bukan soal banyaknya yang kita miliki, melainkan sedikitnya yang kita bebani di dalam hati. Dampak dari hidup yang lebih ringan ini sangat nyata. Tidur menjadi lebih nyenyak, emosi lebih stabil, dan hubungan dengan orang lain terasa lebih sehat. Yang terpenting, kita kembali merasa berharga sebagai diri sendiri, bukan karena peran, pengorbanan, atau penilaian orang lain.
Di usia 65 plus, rasa berharga ini adalah fondasi dari kebahagiaan sejati. Semoga rangkaian pembahasan ini menjadi teman refleksi bagi Bapak dan Ibu. Tidak semua hal harus dipertahankan. Tidak semua beban harus dibawa sampai akhir. Melepaskan bukan tanda menyerah, tetapi tanda kebijaksanaan dan kasih sayang pada diri sendiri. Jika Bapak dan Ibu merasa pembahasan di channel Kesehatan Lansia TV ini menenangkan dan bermanfaat, mari tetap berjalan bersama. Dengan berlangganan, Bapak dan Ibu akan terus mendapatkan obrolan-obrolan hangat yang membantu menjalani usia senja dengan lebih bijak, lebih tenang, dan lebih bermakna. Terima kasih sudah meluangkan waktu sampai akhir. Semoga hati kita semua selalu diberi kelapangan dan kedamaian,